Dan salah satu yang lolos adalah Lulu dari JKT48. Ia berhasil melaju ke babak final. Manajemen lindungin idol dari pacaran, tapi jadiin minor sebagai fan service. Sampai ada fans yang begini. Siapa juga sih yang mau mantengin toilet, mastiin buat nggak senam gitu? Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik aja ya? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys. Don't give up. Fighting! Anyway, di video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa informasi seputar JKT48. Ada informasi tentang topik yang sempat viral, yups, topik yang tentang ini guys. Dan kita juga bakal bahas tentang bagaimana Lulu yang lolos ke final sing competition. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin kita bakalan bahas tentang isu yang lagi ramai banget diperbincangkan. Isunya adalah tentang ini teman-teman. Dan bahkan juga sempat dibahas kemarin teman-teman di YouTube-nya Kamar Jerry. Kenapa aku juga memutuskan untuk membahas tentang hal yang satu ini? Karena menurut aku kayaknya masih ada hal yang perlu kita luruskan teman-teman untuk isu yang satu ini. Jadi ceritanya tuh kayak gini guys. Belum lama ini ada seorang netizen di Twitter, yups. Dalam cuitannya untuk netizen ini mengatakan, manajemen lindungin idol dari pacaran, tapi jadiin minor sebagai fan service. Sampai ada fans yang begini. Itu petugas kebersihan toilet ngeluh dikarenakan air putih berceceran plus bau pandan setiap kali ada show JKT48 di teater yang di FX by the way. Dan netizen itu lantas membagikan sebuah foto. Fotonya seperti ini guys, tapi kita sensor. Intinya adalah di foto ini menunjukkan seorang pria. Prianya itu kayak mirror selfie. Dia itu kayak nggak pakai baju dan cuma pakai CD saja teman-teman. Dan untuk si pria ini menuliskan sesuatu yang bernada SA. Apa itu SA? Mungkin bisa cek kolom komentar ya. Karena ini topiknya juga lumayan sensitif teman-teman. Jadi kita akan sensor kata-kata yang lumayan sensitif. FWB Toilet Mall FX bersih. Setiap abis nonton teater JKT48 suka kesini buat senam. Dikarenakan sang hehehehe. Bayangin member ini dan juga itu. Yuk mutualan sama aku yang wotah. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana ungkap dari si pria tersebut. Dan jika kita lihat bagaimana gambar dan juga statementnya, bukankah ini sudah termasuk yang namanya SA? Dan teman-teman, usai melihat hal ini, banyak netizen yang berpendapat bahwa sudah seharusnya untuk manajemen ataupun agensi itu melindungi para member dari tindakan-tindakan seperti ini. Terlebih ada membernya yang masih minor atau berada di bawah umur. Kurang lebih seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Yuk mari kita lihat bareng-bareng ya. Yang pertama ada yang komen kayak gini guys. Yuk bisa yuk gerak @official JKT48. Talent lu itu dilehin. Diem aja kah? Makanya nih larang member pacaran bisa, lindungi member dari pedo nggak bisa. Gue dikit nyanggah ya. Kalau gitu member bisa dilakuin dikarenakan jelas orangnya siapa, jumlahnya berapa. Ya walau kurang setuju juga dikarenakan ranah pribadi ya. Nah kalau oknum-oknum fans yang begitu gimana cara ngaturnya ya? Konser JKT48 meski gamisan. Siapa juga sih yang mau mantengin toilet, mastiin buat nggak senam gitu? Bener juga sih. By the way nih teman-teman, untuk masalah yang namanya SA itu bukan hanya dikarenakan pakaian doang sih. Karena teman-teman di zaman sekarang ya, entah orangnya itu mau pakaian tertutup, terbuka, tindakan SA itu bisa terjadi sama siapapun. Terus ada yang bales, betul, mau ngatur yang skalanya masif itu hampir mustahil. Terus dibales nih sama si OP yang buat postingan. Ya dengan kasih hukuman ke salah satu pelaku secara terang-terangan, harusnya bisa mengurangi ya. Tapi kalau emang deep down kalian terkesan mau nyerah dan normalisasi ya, go up. Terus ada yang komen, gimana ya, ibarat nih Golden Rules itu aturan buat si pekerja. Sedangkan yang begini kan ranahnya udah nggak bisa dari manajemen doang, harus kerjasama dengan instansi terkait. Karena lingkupnya terlalu luas, makanya susah terkontrol. Lagian dunia gini ya mana bisa diatur, orang gila di luar FJKT kan juga banyak. Bener sih. Jadi guys ini loh maksudnya, kayak Golden Rules ini kan peraturan ya, kayak ya aturan gitu, aturan di grup ini. Ibarat kata kita tuh kerja di sebuah tempat ya. Ketika kita udah masuk ke tempat kerja ini, ya mau nggak mau harus mematuhi peraturan tersebut. Kalau kita seandainya tidak suka dengan peraturan-peraturan ini, ya kita kan bisa keluar teman-teman dari perusahaan tersebut. Sementara untuk SA ini beda lagi konteksnya. Dan yang menangani juga bukan hanya manajemen doang, tapi ada juga instansi terkait seperti pihak penegak hukum. Begitu guys. Lanjut ke komen yang berikutnya. Anak JKT48 mayoritas masih minor gak sih? Gila ya orang zaman sekarang.
Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen. Dan kalau kalian sendiri gimana nih komentarnya? Antar komennya di kolom komentar. Dan aku pribadi juga dapat paham dengan bagaimana hal yang sangat dikhawatirkan oleh OP yang membuat postingan ini. Maksud dari si OP ini adalah ingin agar manajemen ataupun agensi itu bisa memberikan efek jerah terhadap para pelaku seperti ini. Nah kalau untuk yang ini kan buktinya udah jelas ya. Buktinya udah jelas banget teman-teman. Ada postingannya, ada jejak digitalnya. So dikarenakan bukti yang sudah terpampang nyata ini, agensi mungkin bisa melaporkannya ke pihak yang berwajib. Karena kalau udah satu yang dihukum, ini nanti bisa menjadi pembelajaran untuk yang lainnya supaya mereka tidak melakukan hal seperti itu. Begitu maksudnya guys. Dan kalau tidak salah ini bukan mengungkit masa lalu atau bagaimana ya teman-teman. Dulu kan ada juga ya seperti artikel yang ini aku dapetin. Di tahun 2020 ada juga salah satu membernya yang mendapatkan perlakuan yang menjurus ke arah SA. Dan untuk member tersebut juga sudah melaporkannya ke pihak polisi ataupun pihak yang berwajib. Pada kala itu untuk member yang bersangkutan itu dikirimin foto yang nggak senonoh. Dan pada saat itu, juru bicara dari JKT48 yang bernama Rino mengatakan bahwa member yang bersangkutan yang dikirimi DM berupa foto-foto yang gak senonoh ini itu berada di bawah tekanan. Sehingga dirinya itu hanya bisa tidur siang sebentar dan dia itu merasa tidak dihargai sebagai seorang wanita. Dan menurut sang juru bicara, perilaku seperti ini sungguh membuatnya menjadi sedih. Dan jika kita belajar dari kasus sebelumnya kasus yang aku bacakan tadi, agak kurang tepat sih kayaknya kalau kita menyebutkan bahwa manajemen nggak mengambil tindakan. Karena di kasus tadi, juru bicaranya kan juga ikut bicara. Ini menunjukkan bahwa manajemen juga mengambil tindakan kok atas perilaku-perilaku yang menjurus ke arah pelecehan terhadap para membernya. Begitu. Dan sepengalaman aku memberitakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia peridolan, kasus seperti ini itu bukan hanya terjadi di JKT48 ataupun di 48 Group. Bukan hanya terjadi sama mereka guys. Anyway, disclaimer dulu, aku di sini tidak menormalisasi tentang perbuatan-perbuatan seperti ini. Cuma aku hanya menyampaikan bahwa kasus seperti ini memang bukan hanya terjadi dengan JKT48 ataupun 48 Group lainnya. Di idol-idol K-pop juga banyak teman-teman yang menjadi korban SA. Dan yang menjadi korban SA itu bukan hanya idol wanita saja. Banyak juga teman-teman idol pria yang menjadi korban SA. Jadi jangan heran kenapa banyak netizen yang khawatir ketika melihat idol yang masih di bawah umur itu debut. Mereka takut idol-idol yang berada di bawah umur ini akan menghadapi bagaimana sisi gelap dari dunia peridolan yang salah satunya adalah menjadi korban SA. Begitu guys. Saran aku adalah mari kita hargai idol favorit kita. Jangan sampai kita membuat mereka merasa tertekan, membuat mereka merasa stres dan merasa tidak dihargai sebagai manusia dikarenakan bagaimana perbuatan yang kita lakukan kepada mereka. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Lulu dari JKT48 yang lolos final AKB48 Singing Competition. Wow, amazing. By the way, mengenai AKB48 Singing Competition, ini tuh acara apaan sih? Nah teman-teman, buat yang belum tahu ya, acara ini itu pertama kali digelar sekitar November tahun 2018 yang lalu. Dan pada awalnya kompetisi ini itu hanya diikuti oleh member-member dari AKB48, terus SKE48 dan juga STU48 dan mereka semua adalah sister yang berada di Jepang. Sejak saat itu, kompetisi ini pun mulai menjadi salah satu acara tahunan yang rutin digelar oleh AKB48. Sampai saat ini, AKB48 Singing Competition sudah dilaksanakan untuk ke-6 kalinya. Dan menariknya adalah kompetisi ini untuk pertama kalinya terbuka nih untuk sister group AKB48 atau 48 Family yang ada di luar Jepang. Terhitung ada 6 idol group yang mengikuti AKB48 Singing Competition 2024. Mereka adalah JKT48 dari Indonesia dengan 8 orang member, kemudian KLP48 dari Malaysia yang hanya 1 orang saja, kemudian AKB48 tim TP dari Jepang dengan 6 orang, lalu AKB48 tim SH dari Jepang 3 orang, lalu BNK48 dari Thailand dengan 10 orang, hingga CGM48 dari Thailand dengan 3 orang saja. Dan dari JKT48 sendiri terlihat ada Freya, Flora, Ellie, Lulu, Oniel, Ella, Grisel, dan juga Lin yang berpartisipasi. Sebelumnya, mereka semua kecuali Lin sempat membawakan lagu yang bertajuk Langit Biru Cinta Searah. Dan terbaru, melalui postingan akun resminya, AKB48 mengumumkan para peserta yang lolos ke babak final. Dalam daftar itu, ada 20 member dari AKB48 dan sister group yang berhasil lolos. Dan salah satu yang lolos adalah Lulu dari JKT48. Ia berhasil melaju ke babak final. Dan nantinya dia akan bertanding pada Juni 2024 di Jepang. Dan melalui akun X-nya, Lulu menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang sudah memberikan dukungan kepadanya. Dalam statementnya, ia mengatakan,
Teman-teman semua, terima kasih atas ucapan dan dukungannya. Aku akan memberikan yang terbaik untuk diriku, kalian, dan JKT48. Jadi mohon bantuannya dan juga dukungannya. Wow, debak sih. Sekali lagi congratulations untuk Lulu dan semangat nih di babak final nanti. Good luck. By the way, cukup sekian ya guys untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.